المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم قال تؤمة بن عمرو وسفيان ابن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. Dan bid'ah yang muncul yang bisa taraf kepada kekufuran kepada Allah yang Maha Agung adalah orang yang ketika berkata dengan keyakinan tersebut dia bisa kafir kepada Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama, orang yang mengimani dengan adanya raja'ah dan mengatakan Ali bin Abi Thalib itu masih hidup dan akan kembali sebelum kiamat dibangkitkan. Begitu juga Muhammad ibn Ali dan Ja'far ibn Muhammad serta Musa ibn Ja'far. Kemudian mereka berbicara soal imamah, kepemimpinan, dan bahwa mereka semuanya mengetahui yang gaib. Maka hati-hati dari mereka, karena mereka adalah orang-orang kafir dengan Allah yang Maha Agung. Berkata Tu'mah ibn Amr dan Sufyan ibn Uyainah, barang siapa yang diam atau tawakuf dari Utsman dan Ali, maka itu tanda-tanda dia seorang Syiah. Tidak perlu diberikan rekomendasi keadilan, tidak perlu diajak bicara dan tidak perlu bermajlis dengan dia. Dan barang siapa yang mengutamakan Ali daripada Utsman, maka dia Syiah Rafidah. Dia telah rafadha, keluar daripada athar ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengedepankan al-arba'ah ala jami'ihim, maksudnya mengedepankan Khalifah Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, kemudian Ali, kemudian mendoakan kebaikan kepada mereka dan selain mereka, dan diam dari ketergelinciran mereka, maka dia di atas jalan istiqamah dan petunjuk dalam bab ini. Baik. Di sini muallif rahimahullahu taala Imam Al-Barbahari ingin menjelaskan kepada kita sebagian kecil dari kesesatan orang-orang Syiah. Dan sering saya ulang-ulang supaya makin mantap, bahwa pada dasarnya orang-orang Syiah itu pada permulaan kemunculannya itu, sekali lagi, mereka bukan gerakan akidah, tetapi gerakan politik, sama dengan Khawarij. Cuman bedanya Khawarij terang-terangan, kalau Syiah tidak terang-terangan. Karena munculnya pemahaman sesat dari Syiah itu jauh setelah lewat beberapa daulah-daulah Islamiyah. Lewat Khulafaur Rasyidin, kemudian tegak daulah Umayyah, kemudian tegak daulah Abbasiyah, kemudian tegak daulah Utsmaniyah. Itu ketika di masa-masa daulah-daulah ini Syiah belum menyimpang, karena memang gerakan mereka murni gerakan politik saja.
Jadi mereka itu adalah para pendukung Ali dan seluruh keturunannya. Loyalitas mereka diberikan kepada Ali dan seluruh keturunannya, hanya meletakkan loyalitas saja. Belum ada macam-macam akidah yang dikenal hari ini. Baru setelah muncul orang-orang luar Arab masuk ke dalam Arab, seperti Muhammad ibn Ya'qub al-Kulaini, kemudian Muhammad al-Qumi, kemudian Muhammad bin Bakir al-Majlisi, kemudian At-Tusi dan begitu seterusnya. Mulailah mereka mengarang kitab-kitab rujukan Syiah. Dari sinilah muncul kesesatan Syiah, bukan lagi gerakan politik, menjadi gerakan akidah. Sebagaimana kita di Ahli Sunnah wal Jamaah ada kitab-kitab rujukan selain daripada Al-Quran, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni dan begitu seterusnya. Maka dalam agama Syiah pun sama. Di sana ada kitab namanya Al-Kafi, karya besar Al-Kulaini. Itu jadi rujukan utama orang-orang Syiah itu. Itu setara dengan Sahih Bukhari dalam Ahli Sunnah, karena mereka menganggap Sahih Bukhari itu dongengan Ahli Sunnah. Kemudian ada kitab Malah Yahduruhul Faqih. Itu juga salah satu rujukan mereka, termasuk Al-Istibsar, karyanya At-Tusi. Kemudian Tahdzibul Ahkam, juga karyanya At-Tusi, dan banyak lagi, sekitar 8-9 kitab yang menjadikan rujukan inti orang-orang Syiah. Dari situlah Syiah tersesat, bukan lagi gerakan politik tetapi menjadi gerakan akidah yang menyesatkan umat, yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala secara global, saya akan merajah kembali sedikit kenapa saya katakan gerakan Syiah di awalnya itu gerakan politik. Kita tahu bahwa Syiah ini sebelum melembaga, maka Syiah ini hanya individu-individu, perorangan-perorangan yang meletakkan loyalitas kepada Ali radhiyallahu anhu. Baru setelah itu terjadi gerakan. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, disinilah permulaan munculnya orang-orang Syiah. Beda dengan Khawarij. Khawarij itu kan lebih dulu dibandingkan Syiah. Karena di zaman Nabi SAW sudah ada Khawarij itu. Diasas oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dialah yang mengasas pemahaman Khawarij. Tapi orang-orang Syiah ini mulai terasas di zaman Utsman oleh seorang Yahudi dari Son'a Yaman yang bernama Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah, dialah yang memiliki gerakan untuk menumbangkan orang-orang yang memusuhi Ali radhiyallahu anhu, yang kemudian meletakkan loyalitas kepada Ali dan membawa pemahaman Yahudi ke dalamnya. Sehingga ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu terbunuh oleh kelompok Sabaiyah, maka kemudian orang-orang Sabaiyah ini mengkultuskan Ali. Bahkan sebagian mereka menuhankan Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan antal ilah, engkau Tuhan. Maka Ali murka, kemudian membuat parit api dan memasukkan orang-orang yang menuhankan ke dalam parit api itu. Maka manusia pun terpecah menjadi 3. Ada yang masuk ke dalam parit api karena merasa Ali itu Tuhan, mereka siap masuk ke dalam parit api karena terkecoh dengan sabda Nabi SAW, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengazab manusia dengan api kecuali Rabb pemilik api. Sekarang Ali mengazab kita dengan api, kalau begitu Ali itu Rabb gitu. Maka mereka memasukkan diri mereka, bunuh diri ke dalam parit api itu. Kemudian kelompok yang kedua bertobat karena melihat Ali berlepas diri bahwa dia tidak Tuhan, mereka bertobat. Kemudian kelompok yang ketiga, inilah yang menjadi cikal bakal Syiah, berpura-pura bertobat, tapi mereka dalam hatinya masih mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu. Lah, di zaman Ali radhiyallahu anhu di sini terjadi perang besar. Itulah dalam sejarah terjadi perang antar kaum muslimin.
Sebelumnya tidak ada perang antar kaum muslimin. Di zaman Ali inilah terjadi perang muslim melawan muslim. Perang apa saja itu? Pertama perang Jamal, kemudian yang kedua perang Siffin, dan yang ketiga perang Nahrawan. Itu semua terjadi di zaman Ali. Makanya kalau kita menceritakan biografi Ali radhiyallahu an, itu ceritanya isinya perang sampai meninggal. Lain kalau kita menceritakan Abu Bakar, menceritakan Umar, jelas runut gitu ya. Tapi kalau cerita Ali itu mulai cerita sampai meninggal, cerita perang saja. Maksudnya perang saudara. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di zaman Ali radhiyallahu an meninggal dunia, kemudian kekuasaan jatuh ke tangan anaknya Hasan ibn Ali, tapi tidak lama. Hanya 6 bulan lebih saja. Kemudian Hasan pun mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Di zaman Muawiyah ini semua kaum muslimin menjadi satu. Makanya tahunnya disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Tidak ada perpecahan di zaman Muawiyah. Tetapi setelah Muawiyah meninggal, mulai terjadi keretakan lagi. Ketika Muawiyah mewasiatkan yang menggantikan dirinya putranya Yazid tanpa lewat Dewan Syura. Harusnya Muawiyah itu membentuk Dewan Syura, tapi dia langsung mewasiatkan yang menggantikan dirinya adalah putranya Yazid. Entah apa maksudnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa banyak para sahabat Rasul tidak setuju kan dengan pembaiatan Yazid, karena banyak orang yang lebih mulia dibandingkan Yazid. Ada Husain, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair. Banyak sahabat-sahabat itu yang mengungguli dari segi ilmu dan keutamaan dibandingkan Yazid. Makanya ketika terjadi pembaiatan, banyak para sahabat yang tidak mau baiat. Di antaranya Abdullah bin Umar tidak mau baiat, Abdullah bin Zubair tidak mau baiat, Husain sendiri tidak mau baiat. Banyak yang tidak mau baiat. Tetapi karena Yazid ini mungkin kurang pengalaman dan usianya juga masih muda, dan dia pun meninggal sebelum usia 40 tahun. Jadi masih muda Yazid ini. Ya. Jadi tetap kekeh dia. Siapapun sahabat yang tidak berbaiat kepada dia harus dipaksa. Makanya kemudian dia mengutus gubernurnya untuk memimpin Madinah. Maka sahabat-sahabat yang tidak suka dengan Yazid terpaksa harus pergi ke Mekah, bersembunyi di Mekah, seperti Husain, Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Tapi tetap Yazid meminta mereka baiat. Lah setelah Yazid, kemudian di zaman Yazid ini memaksa mereka baiat, tidak semua kaum muslim itu suka dengan Yazid. Lah salah satunya orang-orang Kufah sendiri tidak suka dengan Yazid. Makanya kemudian orang-orang Kufah menulis surat ke kota Madinah agar Husain datang ke Kufah, mereka siap membaiat dan menggulingkan kekuasaan Yazid. Dengan banyaknya surat, Husain pun terkecoh. Akhirnya berangkat ke Kufah. Kemudian Allah takdirkan terjadilah pembunuhan sadis kepada Husain dan seluruh keluarganya. Di mana ketika itu Yazid memerintahkan Ubaidillah ibn Ziyad untuk mengawasi gerak-gerak Husain. Tiba-tiba kemudian Yazid malah menyerang 70 orang dari keluarga Nabi SAW yang dibawa oleh Husain. Sebagiannya istri dan anak-anaknya, begitu juga anak-anak Hasan juga terlibat di situ. Maka terjadilah perang yang tidak seimbang, 5.000 pasukan melawan 70 orang. Ya kalahlah ikhwan. Maka terbantailah seluruh keluarga Nabi di satu tempat namanya Karbala. Tidak ada satupun putra-putra Husain yang hidup, kecuali satu orang, namanya Ali ibnu Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Karena dia sedang sakit, dia tidak ikut perang, diselamatkan oleh saudari Husain namanya Zainab, sehingga dia selamat. Makanya siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Husain harus melewati Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Silsilahnya harus sampai ke Zainul Abidin. Kalau tidak, jangan mengaku keturunan Nabi. Beda kalau Hasan yang selamat 2 orang putranya. Kalau Husain 1 orang saja, namanya Zainul Abidin.
La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini disebut dengan gerakan Syiah yang kedua. Setelah sebelumnya kelompok Sabaiyah, ini gerakan Syiah yang kedua adalah kelompok Kufah yang meminta Husain datang ke Kufah untuk dibaiat. Tapi murni ini kan gerakan politik kan, belum ada pemahaman menyimpang. Mereka hanya suka dengan Husain, tidak suka dengan Yazid, itu saja. Belum ada pemahaman-pemahaman nyeleneh. Masjid-masjid khusus Syiah belum ada di zaman itu. Lah ketika kemudian Allah takdirkan Yazid meninggal, kemudian diserahkan kekuasaannya kepada putranya namanya Muawiyah juga. Kakeknya Muawiyah, cucunya namanya Muawiyah. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lah Muawiyah ibn Yazid ini tidak suka dengan kekuasaan. Memang orang saleh. Maka dia pun mundur untuk menggantikan posisi ayahnya. Dia suka thalabul ilmi, suka ibadah gitu saja. Maka ketika terjadi kekosongan pemerintahan, apa yang terjadi? Kacau kaum muslimin. Maka dari arah Madinah, Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Subhanallah, didukung oleh kaum muslimin dari mana-mana. Kecuali Marwan ibn Hakam tidak mendukungnya di Kufah. Lah ketika terjadi keributan dalam sebuah negara, ketika tidak ada kepemimpinan, ikhwan, kan negara bisa kacau, ikhwan. Itulah ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu negara keamanannya itu dipegang satu orang saja, namanya presiden. Kalau tidak ada presiden, satu orang ini kacau negara. Bayangkan satu orang bisa mengamankan satu negara, kan? Itu nikmat dari Allah. Ketika satu orang ini tidak ada, masalah negara tuh. Makanya ketika kacau di sinilah timbul politik gerakan Syiah yang ketiga. Di sini muncul pasukan yang mengatasnamakan pasukan Tawabin namanya, dipimpin oleh Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi. Mereka pasukan yang balas dendam, ingin balas dendam karena terbunuhnya Husain di tangan Ubaidillah ibn Ziyad, dan yang membunuhnya namanya Syammar ibn Dijaisah. Maka pasukan Tawabin ini mencari setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain akan dibantai dia, termasuk Ubaidillah ibn Ziyad. Dibantai oleh pasukan ini Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi. Masalahnya setelah mereka membalaskan dendam akan kematian Husain, rupanya Mukhtar pula ngaku nabi. Makanya kemudian dibunuh oleh saudara dari Abdullah ibn Zubair. Lah ketika itu sudah tidak ada gerakan Syiah lagi. Maksudnya secara politik, ya, karena ketika itu kekuasaan di tangan Abdullah ibn Zubair. Tapi Marwan ibn Hakam yang tidak mau baiat dari arah Syam mengumpulkan kekuatan, akhirnya kemudian kekuatannya kuat, diserangnya Madinah dengan diangkatnya seorang panglima perang namanya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj inilah yang membunuh Abdullah ibn Zubair. Maka daulah Umayyah tegak kembali sampai kepada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Lah setelah kekhilafahan kemudian Bani Umayyah ini tumbang, kemudian berdiri kekhilafahan Bani Abbasiyah. Maka Islam ini semakin berkembang. Apalagi ketika kemudian kekhilafahannya di tangan Harun ar-Rasyid, kemudian Ja'far al-Mansur, dan begitu seterusnya sampai tumbangnya Bani Abbasiyah, berdirinya Bani Utsmaniyah atau dikenal dengan Turki Utsmani, dan begitu seterusnya. Belum ada gerakan Syiah secara akidah, hanya baru gerakan Syiah secara politik. Baru setelah saya katakan tadi munculnya Muhammad ibn Ya'qub al-Kulaini, Muhammad al-Qumi, Muhammad ibn Bakir al-Majlisi, kemudian At-Tusi, dan banyak tokoh-tokoh ulama besar Syiah kemudian mengarang banyak kitab menjadi rujukan orang Syiah. Lah berubah dari gerakan politik menjadi gerakan akidah. Akidah yang menyimpang, yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Lah disinilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan sedikit dari sekian banyak kesesatan Syiah. Karena orang-orang Syiah ini kesesatannya luar biasa, ikhwatu fiddin. Makanya wajar kalau Al-Imam Al-Barbahari langsung to the point dan mengatakan bid'atun dhaharat hiya kufrun billah.
bid'ah yang muncul yang merupakan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bid'ahnya itu sampai ke taraf kufur. Makanya Syiah itu agama sendiri, bukan agama Islam, ya agama Syiah namanya. Sebab kalau seandainya mereka dikatakan agama Islam, harusnya dari segi talaki, pengambilan dalil, sesuai dengan kita ahli sunnah, Al-Quran dan sunnah. Kemudian beriman dengan rukun Islam dan iman. Ini dari segi pengambilan dalil saja, itu sudah beda kita dengan Syiah itu. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ketika kita ini beragama, otomatis dalil kita adalah Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, kemudian kesepakatan para sahabat yang disebut dengan ijma. Itulah kita ahli sunnah. Tapi orang Syiah sekalipun secara lahiriah atau zahiriah mereka nampak juga sama dengan Quran kita, tapi Quran yang kita pegang itu ditahrif oleh mereka, diselewengkan maknanya. Ya. Seperti umpamanya lafaz kafir, lafaz iblis di dalam Quran itu maksudnya apa? Maksudnya untuk menyerang sahabat Nabi. Jadi kalau ada lafaz kafir dalam Quran itu maksudnya adalah sahabat-sahabat yang meninggal Nabi SAW, yang mereka ikut membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu dianggap kafir. Karena mereka mengatakan setelah sepeninggalnya Rasul tidak ada yang selamat dari kekafiran kecuali 5 orang saja katanya. Di antaranya Salman Al-Farisi, Miqdad ibn Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kemudian Ammar ibn Yasir, kemudian Ali bin Abi Thalib. Cuma 5 saja ini yang selamat setelah meninggalnya Rasul, yang muslim, selebihnya kafir. Jadi kalau Quran itu adalah lafaz kafir ditujukan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Nabi sepeninggal Nabi. Tidak ada yang selamat kecuali 5 kata mereka. Kemudian ketika Al-Quran bicara soal iblis, maksudnya iblis itu siapa? Diarahkan kepada Abu Bakar dan Umar katanya. Itulah iblis katanya. Makanya kemudian mereka menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah berhalanya Quraisy. Naudzubillah. Dari segi Quran saja sudah beda. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengklaim memiliki mushaf yang jauh lebih tebal dibandingkan mushaf kita berlipat-lipat. Dalam mushaf mereka tidak ada satu huruf yang ada dalam Quran. Namanya mushaf Fatimah. Walaupun pengklaiman adanya mushaf Fatimah dari orang-orang Syiah sejak dulu sampai sekarang pun tak nampak pula mushafnya itu. Coba tanya sama orang-orang Syiah, mana mushaf yang kalian dengung-dengungkan itu, yang katanya 3 kali lipat tebalnya Quran, tidak ada satu huruf Quran di mushafnya, mushaf Fatimah itu. Enggak ada. Sampai sekarang enggak nampak mushaf itu. Tetap saja mereka menggunakan mushaf Utsmani kan? Ya. Ataupun pengambilan dalil dari hadis Nabi SAW. Kalau kita hadis Nabi itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir penetapan Nabi SAW, baik secara tabiat atau secara khuluq, akhlak Nabi SAW, itulah hadis menurut kita. Tapi orang Syiah menganggap bahwa hadis itu bukan semata-mata perkataan Nabi, tetapi perkataan Imam 12 bisa dijadikan hujah sehujah hadis Nabi. Jadi kalau Imam 12 mereka ngomong, itu kedudukannya sama dengan Nabi ngomong. Kan sudah beda hadisnya saja, sudah beda kita dengan mereka. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam mereka ada tambahan. Mereka bukan rukun Islam ada 5, rukun Islam ada 6. Karena yang ke-6-nya ada wilayah. Bukan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu kita. Mereka menambah ada wilayah. Kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Baik kita rinci syahadat. Syahadat kita jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syahadat kita kan. Mereka harus nambah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aliyan waliyullah. Kalau tidak ada kalimat wa aliyan waliyullah tidak sah syahadatnya. Dari segi syahadat saja beda. Ya. Kemudian dari segi sholat, kita 5 waktu, mereka tidak 3 waktu. Mereka menjamak, menarik duhur ke asar, menarik isya ke maghrib, dibuat 3 waktu. Walaupun tidak safar, walaupun tidak sibuk, mereka tetap menjamak. Mereka hanya 3 waktu. Kita 5 waktu, mereka 3 waktu. Kemudian saat sholat harus ada batu yang dicetak di Karbala. Jadi batu diletakkan, sujudnya di situ. Ya, kalau tidak sah sholatnya. Kemudian juga macam-macam, termasuk rukun iman. Contohnya beriman kepada para malaikat. Kita yakin malaikat tercipta dari cahaya.
Tapi apa yang dimaksud cahaya di sini? Orang-orang Syiah mengatakan yang dimaksud cahaya di sini cahaya yang keluar dari wajah Ali. Jadi Ali itu wajahnya keluar cahaya. Dari cahaya yang keluar dari wajah itulah terciptanya malaikat. Gimana coba? Ya. Jadi dari mulai pengambilan dalil, kemudian Quran, Sunnah, rukun Islam, rukun iman saja sudah banyak perbedaan kita dengan ahli Sunnah, dengan Syiah dan ahli Sunnah itu. Lah ditambah-tambah di sini. Imam Babari menyebutkan beberapa penyimpangan. Satu kata beliau, man yu'minu birraj'ati. Orang-orang Syiah itu meyakini adanya raj'ah. Apa raj'ah itu? Raj'ah itu artinya orang yang mati bisa hidup lagi. Itu disebut raj'ah, kembali hidup. Maksudnya apa? Jadi nanti sebelum kiamat dibangkitkan, ketika munculnya Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, maka Ali radhiyallahu anhu itu akan keluar dari kubur. Jadi akan hidup lagi. Ali radhiyallahu anhu itu akan hidup. Kemudian akan berjalan ke kota Madinah. Kemudian akan mengarah ke kuburan Nabi. Kemudian akan menggali kuburan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar dan Umar akan dihidupkan, kemudian dibunuh Ali sebagai qisas. Coba bayangkan. Ini kan keyakinan aneh, keyakinan raj'ah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri tegas-tegas mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin hidup kembali. Contoh umpamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika datang kepada salah seorang di antara mereka al-mautu, kematian, qala rabbirji'uni. Maka orang yang sudah mati akan mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Kemudian la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh fima tarak, terhadap apa yang aku tinggalkan selama aku hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bantah dengan mengatakan, kalla, sekali-kali tidak mungkin dihidupkan lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat angan-angan saja, tidak mungkin orang mati hidup lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena di belakang mereka ada barzah, ada dinding yang memisahkan alam kubur dengan alam dunia. Jelas tegas ayat ini membantah bahwa orang hidup, orang mati tidak mungkin hidup. Maka keyakinan raj'ah ini keyakinan menyimpang, akan menyelisih banyak dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yatakallamuna fil imamah. Mereka bicara soal imamah. Soal imam yang 12 yang maksum itu. Dimulai daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang disebut dengan Murtadha. Kemudian Hasan ibnu Ali yang disebut dengan Az-Zaki. Kemudian yang ketiga Husain ibn Ali yang disebut dengan Asy-Syahid. Kemudian yang keempat Ali ibn Husain yang disebut dengan Zainul Abidin. Kemudian yang kelima Muhammad ibn Ali atau disebut dengan Abu Ja'far al-Bakir. Kemudian yang nomor 6 Ja'far ibn Muhammad yang disebut dengan As-Sadiq. Kemudian yang nomor 7 Musa ibn Ja'far yang disebut dengan Al-Kadhib. Kemudian yang nomor 8 Ali bin Musa yang disebut dengan Ridha. Kemudian Muhammad ibn Ali yang disebut dengan An-Naki. Kemudian Ali ibn Muhammad yang disebut dengan At-Taqi. Kemudian Hasan ibnu Ali Al-Ashkari yang disebut dengan Az-Zaki. Dan yang terakhir Muhammad ibnu Al-Hasan yang disebut dengan Al-Mahdi. Inilah imam 12 yang diklaim oleh orang-orang Syiah itu imamun maksum, imam-imam yang maksum. Bahkan saking mengkultuskannya imam-imam 12 ini, orang Syiah itu menganggap bahwa sorga dan neraka itu ditentukan lewat imam 12 ini. Jadi siapa yang layak masuk sorga, siapa yang layak masuk neraka, itu yang menentukan 12 imam ini. Kau tak layak masuk sorga, campakkan ke neraka. Kamu layak masuk sorga, masuk sorga. Jadi kalau seandainya yang menentukan orang masuk sorga neraka itu imam 12, lalu apa faedah daripada proses perjalanan padang mahsyar itu? Di sana ada hisab, di sana ada timbangan, di sana ada pengambilan catatan. Lalu apa manfaatnya coba? Kalau ujung-ujung yang menentukan surga neraka imam 12 ini gimana ceritanya? Ya, nggak ada gunanya kan? Itu saking mengkultuskannya orang-orang Syiah ini kepada imam 12 ini.
Dan mereka sangat yakin dengan akidah imamah ini. Makanya disebut dengan Syiah al-Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah disebutnya, yang meyakini 12 imam. Ya, ini juga penyimpangan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Mereka yatakallamuna fil imamah. Bahkan lebih parah lagi kata Imam Barbahari, wa annahum ya'lamunal ghaibah. Bahkan mereka meyakini bahwa imam 12 itu sangat mengetahui perkara-perkara gaib. Mereka tahu kapan mereka hidup dan kapan mereka mati. Kan ini sudah kacau, ikhwan. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kunci-kunci kegaiban kecuali Allah. Tegas Quran mengatakan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu an menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun, bahwa kunci-kunci kegaiban itu ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian Abdullah ibn Umar menyebutkan beberapa perkara-perkara yang tidak ada tahu yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, la ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak tahu kondisi rahim di perut seorang ibu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu rahim itu seperti apa. Kalau dia lahir, apakah dia pendek, apakah dia tinggi, apakah dia hitam, apakah dia putih, apakah dia ganteng, apakah dia tidak, apakah dia cantik ataukah jelek. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapa umurnya, berapa rizkinya, berapa bahagianya, berapa celakanya, kapan meninggalnya, sul khotimahkah dia, sul husnul khotimahkah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wala ya'lamu ma fi ghaddin illallah. Tidak tahu apa yang terjadi besok kecuali Allah. Sementara mereka orang-orang Syiah mengklaim bahwa imam-imam mereka tahu kapan mereka mati, seolah-olah mengetahui apa yang akan terjadi besok, kan? Satu pertanyaan kita, kalau memang imam-imam mereka tahu apa yang terjadi besok hari dan kematian mereka tahu, pertanyaannya, kenapa Ali terbunuh dengan cara sadis dan kenapa Husain terbunuh di Karbala dengan cara sadis? Ali ini kan dibunuh, ditusuk oleh Abdurrahman ibn Mulzam saat berangkat subuh. Kalau Ali tahu dia akan dibunuh, kira-kira Ali itu mau berangkat subuh atau enggak? Saya kira enggak akan berangkat dia. Sebab kalau berangkat dan dia tahu akan dibunuh, itu sama dengan bunuh diri namanya. Begitu juga Husain, kalau dia tahu dia akan diserang oleh 5.000 pasukan Abdullah ibn Ubaidillah ibn Ziyad, kemudian akan dibantai seluruh keluarganya, saya yakin Husain tidak akan berangkat dari Madinah ke Kufah. Kalau tetap berangkat sama saja bunuh diri dan membunuh keluarganya. Dari sini menunjukkan mereka tidak tahu yang gaib sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wa la ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Termasuk kapan turun hujan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa la yadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Termasuk jiwa tidak tahu di mana dia mati illallah, kecuali Allah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'a illallah. Termasuk kapan tegak kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara gaib ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Adapun para nabi, para rasul diberitahu soal kegaiban itu tidak banyak. Ya. Adalah nabi itu diberitahu soal kegaiban. Contohnya tentang tanda-tanda kiamat besar. Itu kan perkara gaib. Kenapa Rasul tahu? Karena Allah kasih tahu. Kalau Allah tidak kasih tahu, mana Nabi tahu? Nabi itu tidak tahu sama dengan manusia biasa. Makanya kenapa Rasul mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, aku ini manusia sama dengan kalian. Namanya manusia tidak tahu yang gaib, ikhwan. Makanya di sini antara penyimpangan Syiah adalah mengklaim bahwa imam-imam mereka sok tahu yang gaib. Kata Imam Barbahari, fahdharhum, hati-hati dari mereka. Fa innahum kufarun billahil azim. Mereka telah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Barbahari menyebutkan, berkata Tu'ma ibn Amr dan Sufyan ibn Uyainah, barang siapa yang tawakuf, diam, tidak berkomentar soal Ali dan Utsman, maka itu ciri-ciri orang Syiah.
Sebenarnya orang Syiah itu bukan tawakuf dengan Utsman dan Ali saja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka mengklaim bahwa Ali radhiyallahu anhu itu adalah khalifah sepeninggal Nabi. Ingat ketika peristiwa Saidah Bani Sakifah Bani Saidah, saat Nabi SAW meninggal kemudian sedang dimandikan oleh para sahabat. Di satu sisi orang-orang Ansar berkumpul di Sakifah Bani Saidah, kemudian menjagokan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pengganti Nabi. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang membawa Umar dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian ngomong di hadapan orang-orang Ansar, "Hei orang-orang Ansar, kepemimpinan itu di tangan Quraisy dan kalian itu menteri, bukan pemimpin." Akhirnya kemudian Abu Bakar mengangkat tangan Umar dan Abu Ubaidah, pilih dua orang ini mana yang pantas untuk dibayar. Tapi Umar menolak dan mengatakan, aku tidak mungkin menjadi khalifah kalau rakyatku ada orang namanya Abu Bakar. Makanya Umar pun membayat Abu Bakar dan semua orang membayat Abu Bakar. Ketika pembayatan Abu Bakar, Ali tidak ikut bayat. Ali tidak ikut bayat. Ini dijadikan dalil orang Syiah. Karena kenapa Ali tidak membaiat? Karena Ali radhiyallahu anhu itu yang layak menjadi khalifah, bukan Abu Bakar. Makanya dia tidak membaiat. Itu pendalilan orang Syiah. Maka kita katakan bahwa Ali tidak baiat itu karena ada urusan. Apa urusan Ali? Ketika Nabi SAW meninggal, Fatimah jatuh sakit. Fatimah jatuh sakit dan parah sakitnya, sehingga Ali harus merawat Fatimah istrinya. Dan ini juga ibrah pelajaran bahwa suami itu harus merawat istrinya. Ali radhiyallahu merawat istrinya Fatimah. Ketika pembayatan itu dia sibuk merawat Fatimah. Karena setelah kemudian 6 bulan Fatimah sakit kemudian meninggal, maka Ali radhiyallahu an kemudian datang kepada Abu Bakar, membaiat Abu Bakar. Kemudian karena takut kalau seandainya dia tidak berbaiat dan disangka manusia dia tidak membaiat kepada Abu Bakar, maka dia berinisiatif untuk terang-terangan baiat kepada Abu Bakar, disaksikan kaum muslimin. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan Ali sebenarnya sudah baiat tapi sembunyi-sembunyi, ya, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena dia sibuk merawat Fatimah. Jadi tidak benar. Ya, okelah kalau seandainya kita katakan Ali tidak baiat sama sekali, dan Ali berhak menjadi khalifatul Islam sepeninggal Rasul. Pertanyaan pun muncul setelah Abu Bakar meninggal. Kenapa Ali tidak ngomong pada manusia, sebenarnya aku yang jadi khalifah bukan Abu Bakar? Kenapa pula Umar yang naik? Kenapa Umar naik kan? Ya. Kalau dikatakan, oh Umar itu kuat, Ali lemah, ini akan bertentangan dengan pujian-pujian orang Syiah yang menceritakan tentang keberanian Ali. Berarti ketika kemudian kekuasaan naik Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Ali tak mau naik, kemudian mereka menganggap itu Ali sedang takiyah katanya. Karena demi kemaslahatan Umar naik. Pertanyaan pun muncul lah setelah Ali radhiyallahu Umar meninggal dunia, kemudian Umar membuat Ashabus Syura. Apa Ashabus Syura? Ashabus Syura itu 6 orang yang dipilih Umar bin Khattab untuk menentukan siapa calon bakal pemimpin setelah Umar. Kata Umar, dari 6 orang ini silahkan kalian pilih. Kalian semua layak menjadi khalifah sepeninggalku. Lah di antara Ashabus Syura itu dari 6 orang, Ali masuk di dalamnya. Ketika Ali masuk di dalamnya, ngapain Ali masuk di Ashabus Syura kalau memang dia khalifah? Ketika dia masuk di Ashabus Syura, menunjukkan bahwa Ali itu meyakini kekhilafan Umar, karena dia masuk dalam pembentukan Ashabus Syura yang dibentuk Umar kan. Lah ketika Ashabus Syura ini kemudian mereka berkumpul, rupanya pecah jadi 2. Ada yang memilih Utsman, ada yang memilih Ali. Kemudian setelah diserahkan kepada Abdurrahman ibn Auf, 3 hari Abdurrahman bin Auf keliling kaum muslimin, didatangi rumah satu-satu, dan juga tokoh-tokohnya dari sahabat-sahabat senior-senior datang ke istri-istri Nabi bertanya kira-kira cocoknya siapa, Utsman ke Ali, Utsman ke Ali. Rupanya kebanyakan kaum muslimin di zaman itu lebih memilih Utsman dibandingkan Ali. Lah dari mana segi bahwa Ali itu berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi? Ya, ma'asyiral muslimin, ini hanya sekedar pengkultusan yang tanpa dalil saja. Mereka hendak menuhankan Ali radhiyallahu an dan menuduhkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Makanya di sini Imam Barbahari mengatakan ciri-ciri orang Syiah ketika tidak punya komen soal Utsman dan Ali. Bahkan sebagian mereka mengatakan Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Yang mengatakan Ali lebih utama dibandingkan Utsman, ketahuilah dia Rafidhah. Makanya kata-kata beliau, wa man qaddama Aliyan ala Utsman fahuwa Rafidhi. Maka siapa yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, maka dia masuk pada Syiah Rafidhah. Qad rafadhu athar ashabi Rasulillah. Mereka sudah lari dari athar-athar sahabat-sahabat Nabi yang mereka memilih Utsman dibandingkan Ali. Ulama ahli sunnah mengatakan, kalau orang mengatakan bahwa Ali lebih berhak secara khilafah dibandingkan Utsman, maka ini ahli bid'ah, sesat dan menyesatkan. Jelas bertentangan dengan ijma' kesepakatan. Tapi kalau yang dimaksud mendahulukan Ali dibandingkan Utsman itu dari segi keutamaan, bukan dari segi khalifah ya. Kekhilafahan tidak ada hubungan dengan khilafah, keutamaan saja. Mungkin dari segi ibadahnya, dari segi jihadnya, dari segi macam-macamnya, maka menjadi khilaf para ulama. Ada yang mendahulukan Ali, ada yang mendahulukan Utsman. Dan ulama tidak saling menyesatkan kalau ini yang dibahas, maksudnya keutamaan. Tapi kalau sudah masuk kepada bab khilafah, itu lain lagi. Maka kita ahli sunnah mengatakan bahwa Utsman lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar. Dia lebih berhak, ya. Karena itulah yang diputuskan Abdurrahman ibn Auf berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Karena Abdurrahman bin Auf itu 3 hari tanya sama orang. Ini ada 2 calon nih, satu Utsman, satu Ali, milih siapa? Satu-satu rumah didatangi itu. Rupanya kaum muslimin jauh lebih memilih Utsman dibandingkan Ali. Berarti sepakat khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, baru terakhir Ali. Apalagi, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Syekh Barbahari, Al-Imam Barbahari mengatakan, wa man qaddamal arba'ata ala jami'in wa tarahhama 'alal baqin wa kaffa atau kufa an zalalihim fahuwa ala tariqil istiqamati wal huda fi hadzal bab. Barang siapa yang mendahulukan yang 4 dimulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian tarahum, mendoakan mereka radhiyallahu anhum wa radwan, dan juga tarahum kepada yang lainnya, dan diam dari ketergelinciran mereka. Jangan komentar. Kalau mamanya, contoh mamanya Muawiyah bin Abi Sufyan berperang dengan Ali radhiyallahu anhu dalam perang Jamal atau perang Siffin. Itu masing-masing ijtihad. Muawiyah punya ijtihad, Ali punya ijtihad. Jangan dikorek-korek kesalahannya, karena dua-duanya sahabat Nabi. Muawiyah penulis wahyu, Ali pula khulafaur rasyidin. Walaupun kebenaran ada pada Ali kan gitu ya, tetap kita diam, tidak usah bicara soal kesalahan mereka. Maka Imam Barbahari mengatakan fahuwa ala tariqil istiqamati wal huda, maka dia berada di atas jalan istiqamah dan petunjuk fi hadzal bab, dalam bab ini.